Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, bila pagi hari ini kita hampiri tata Tuhan, kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan untuk kasih setia, anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Bapa. Kami bersyukur untuk jaminan-Mu Tuhan. Tuhan, kami bawa hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami rindu memuji dan menyembah Engkau. Kami rindu meninggikan Raja di atas segala Raja pagi hari ini Bapa. Berdaulatlah atas setiap ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan semua di hadapan Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Kirala Yesus, kirala ya Yesus, kirala ya Yesus, kirala ya Yesus. Haleluya. Yesus, kami bersyukur.
Tiada kata yang bisa
yang penyembah Raja kami pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau hadir di tengah kami Bapa, karena 1-2 orang berkumpul Kau hadir pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini damai sejahtera Allah mengalir atas kami Bapa. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara anak bangkit berdiri, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Salam kanan kiri katakan aku dipilih pada hari ini. Aku jadi spesial di mata Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami
kami mau tetap terhubung dengan Engkau pagi hari ini Bapa. Kami mau Tuhan di dalam kebenaran akan memerdekakan setiap kami pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Lawatan-Mu terjadi pagi hari ini. Api-Mu ada di tempat ini Bapa. Haleluya Yesus. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan, tak bisa ku berlepas. Kau pegangan tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sama-sama katakan, ku terhubung denganmu. Lagunya mengatakan bahwa kita terhubung dengan Tuhan. Dalam pagi hari ini, sejenak kita mengheningkan bahwa apakah kita masih tetap terhubung dengan Tuhan pagi hari ini. Mungkin kadang-kadang menghadapi satu hal yang kondisi ataupun situasi yang tidak sesuai dengan hati kita. Mari minta Roh Kudus yang mengerjakan yang terbaik pagi hari ini. Kami mau terhubung dengan Engkau. Kami mau terus Tuhan terhubung dengan-Mu Bapa. Kami mau fokus terus dengan Engkau. Mata kami mau tertuju kepada-Mu pagi hari ini Yesus. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian dari awal. Bukan
akan menuntun setiap langkah-langkah hidup kami, akan mengarahkan setiap kami Bapa. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba lebih lagi, kami tahu Tuhan ada sesuatu rahasia yang baru yang ingin disampaikan pagi hari ini melalui mulut hamba-Mu Bapa. Biar setiap firman menjadi mutiara-mutiara dalam hidup kami Tuhan, menjadi pelengkap dalam hidup kami Bapa. Tutup bungkus firman dan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami terima seutuhnya pagi hari ini, bersyukur untuk hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya menjadi firman itu menjadi senjata selengkap atas hidup kami Tuhan, yang memperlengkapi hidup kami Bapa, untuk kami terus berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami melakukan apa yang menjadi bagian dan tugas kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan kalau Kau pakai hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Senang bisa ketemu lagi. Sehat? Makan nasi? Iya. Tuhan bilang manusia tidak hidup dari nasi saja, dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Secara singkat saya mau menerangkan sedikit bagaimana manusia itu pada waktu diciptakan hari keberapa, saudara? Hari pertama atau hari yang keberapa? Keenam. Ya, artinya sudah diciptakan terang, bumi ini, matahari, dari tanah keluar tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dari tanah keluar hewan-hewan jantan dan betina. Semuanya disediakan pada hari ke-6, 1-5 semua sudah disediakan oleh Tuhan. Artinya apa? Kita diciptakan menikmati semua yang Tuhan telah lakukan dalam penciptaan. Ini penting sekali karena apa? Hari ke-7 Tuhan saudara beristirahat. Manusianya dibiarkan begitu saja? Tidak. Sudah semua tersedia. Tidak ada satupun yang tidak tersedia. Oksigen tersedia. Apapun tersedia. Itu dari tanah terus keluar bijinya tumbuh lagi, keluar lagi. Binatang sama saja. Mereka berkembang biak terus. Penciptaan itu lengkap, sangat lengkap. Itu penting, saudara. Karena kalau tidak, hari ini di sini kan banyak peternakan ayam kan, untuk masuk ke Kentucky, masuk ke ayam geprek. Ya. Waduh, habis Tuhan harus ciptakan lagi. Tidak, karena sudah bergulir terus. Nah, itu memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa kita itu disiapkan sama Tuhan segala sesuatu dalam hidup kita. Sehingga pada waktu masuk ke dalam perhentiannya, manusia ikut di dalam perhentian Tuhan. Apa yang terjadi? Di situ manusia dan Tuhan itu berhubungan, berkomunikasi dengan intim. Alkitab berkata pagi-pagi Tuhan jalan, ngobrol sama mereka. Itu tidak tahu sampai kapan, saudara. Rest, perhentiannya sama-sama Tuhan itu satu waktu yang Alkitab tidak tulis. Tidak ditulis malam, pagi, malam, pagi. Begitu hari ke-7 tidak ada. Hari 1 sampai ke-6 malam, pagi. Ciptakan lagi. Begitu masuk dalam perhentiannya, menikmati semua yang Tuhan telah ciptakan. Nah, itu polanya Tuhan begitu, saudara. Dan ingin Tuhan masuk kita ke dalam perhentiannya ini. Bisa punya keintiman dengan Tuhan. Saudara bisa menikmati kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Itu kerinduan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Hari di mana Hawa tidak taat kepada Tuhan, hari itulah
perhentian ini berakhir. Tuhan mengusir manusia, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden dan disertai dengan kutuk. Kamu sekarang melahirkannya repot yang luar biasa, sakit yang luar biasa. Bagi Adam, kamu harus kerja, terkutuk, mengerjakan tanah sampai nanti kamu kembali kepada tanah. Selama dalam perhentian, menikmati semua yang terbaik yang Tuhan berikan. Nah, saudara, begitu mereka dikeluarkan dari Taman Eden, itulah keadaan sebetulnya kita seperti kita sebelum terima Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan, sesudah mereka diusir, Tuhan kasih anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk mengembalikan manusia yang dalam dosa tadi. Barang siapa yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikasih kehidupan yang kekal. Artinya apa? Kehidupan dibalikin lagi dalam posisi ini. Itu kerinduan Tuhan bagi tiap orang yang percaya kepada Dia. Allah mengasihi seluruh isi dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memiliki hidup yang kekal. Hidup seperti ini Tuhan ingin pulihkan, saudara. Tidak hidup di dalam kutuk tadi. Tiap hari yang dikejar adalah semua kebutuhan hidup. Nah, saudara perlu mengerti ini, ya, karena kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini itu karena kasih Bapa kepada saudara dan saya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia berkata begini, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Itu yang Tuhan katakan. Awal di Markus dikatakan bertobatlah. Bertobat itu artinya jalannya tadinya salah menuju ke maut, dengar firman, berbalik, percaya kepada Tuhan. Itu Tuhan berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat artinya cara berpikir kita harus ngikutin cara berpikir Tuhan. Harus berhubungan dengan Tuhan, mendekat kepada Dia. Itu yang Dia rindukan sebetulnya. Memiliki suatu keintiman dengan saudara dan saya. Itu sebabnya Tuhan bilang, ayo cara berpikirmu sekarang harus dirubah dengan cara berpikir Tuhan. Cara berpikir Tuhan ada di mana? Ada di Alkitab, saudara. Firman ini harus dibaca, maka saudara akan mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupan saudara. Saudara, saya itu dibesarkan di dalam kesederhanaan. Karena ayah saya pendeta dan saya melihat kebutuhan keluarga banyak, anaknya 8, kebutuhannya banyak. Jadi kadang-kadang saya melihat ibu saya harus jualan baju bekas ditukar dengan beras, saudara. Ini tahun 50 sekian, saudara. Ya. Saudara, saya melihat seperti tadi, itu membentuk pikiran saya bahwa hidup itu kita harus berhemat. Karena yang dipunyai cuma segitu-segitunya aja. Harus berhemat. Tetapi begitu saya mulai dirubah oleh pikiran Tuhan, di mana Tuhan itu seperti bilang sama saya, aku tuh punya banyak sekali yang akan kasih kepada kamu, tapi kamu belum bisa lihat. Aku menyiapkan banyak berkat untuk kamu, tapi mata saya belum bisa lihat. Sampai saya ketemu satu firman, tolong dikeluarkan dari Efesus pasal 1 ayat 3. Bisa ditayangkan Efesus 1 ayat 3. Ini bagus sekali, sangat jelas. Efesus 1, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Mengaruniakan itu kita tidak layak, tapi dikasih secara cuma-cuma. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Ini kata Paulus kepada jemaat Efesus.
yang dalam Kristus, kalau saudara di dalam Kristus, ini cara berpikirnya harus mulai berubah. Di dalam Kristus apa? Akan atau telah? Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat telah. Jadi di dalam pengertian kita harus dirubah. Kita bukan harus cari dengan keringat untuk dapat tadi, tetapi sekarang begitu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah bilang, aku telah mengaruniakan kepada kamu segala itu apa saja, berkat rohani di sorga. Saudara bilang, aku kepenginnya jangan di sorga, berkat jasmani di dunia ini. Ya, saudara, tidak. Ini Tuhan berkata, aku telah mengaruniakan kepada saudara dan saya segala berkat rohani di sorga. Bagaimana cara mendapatkannya? Yaitu dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan, percaya kepada perkataannya. Kayak Abraham persembahkan anakmu, dia percaya. Begitu percaya, sampai dia betul-betul membawa anaknya hampir mati, dan Tuhan bilang, wah, aku tahu sekarang kamu mengasihi aku lebih daripada anakmu. Jadi Tuhan bilang, aku bersumpah dengan kamu Abraham, bahwa keturunanmu akan sangat banyak menjadi berkat, saudara. Jadi Tuhan itu telah, sekali lagi katakan telah, saudara. Harus itu tertanam, cara berpikirnya telah, bukan akan. Kalau akan, saya harus melakukan sesuatu, baru Tuhan bekerja. Saudara, kalau punya anak kadang-kadang bilang begini, nah, kalau kamu nilainya rata-rata bisa 8, saya berikan sepeda. Gitu. Seringkali kan orang tua begitu kan? Ya. Tetapi Bapa kita di sorga, ya, itu sebelum kita lahir pun telah. Buktinya di ayat 4, coba ayat 4. Ini saya menerangkan awal dulu. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Kita kudus dan tak bercela. Jadi berkat itu telah dikaruniakan kepada saudara dan saya sebelum dunia dijadikan. Sebelum saudara punya pekerjaan yang baik atau tidak. Kalau manusia selalu melihatnya kalau baik diupain. Saudara, sampai umur segini saya juga pikirannya, aduh saya perlu ini, saya harus berbuat apa ya agar Tuhan bergerak. Apa? Saya harus doa puasa, saya harus begini, begitu. Tidak perlu. Tuhan telah. Nah, itu cara berpikirnya dirubah sehingga dalam hidup saya kebutuhan, kewajiban masih banyak sekali. Tetapi saya mau hidup di dalam perhentiannya Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Semua yang saya perlukan Dia telah sediakan. Caranya dapat adalah dengan percaya. Abraham percaya, dia dapat anaknya, bahkan dapat sumpah daripada Tuhan. Nah, itu namanya telah disediakan, itu mengubah cara berpikir kita. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia ingin menyelamatkan manusia. Untuk apa diselamatkan? Untuk enak-enakan? Tidak. Untuk menikmati semua berkat yang telah Tuhan sediakan sebelumnya, seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Tidak ada masalah dalam seluruh kebutuhan mereka, Tuhan sediakan. Nah, apa yang terjadi saudara di dalam perempuan Samaria? Saya akan ajak saudara melihat dari Yohanes pasal 4. Firman Tuhan bilang begini, Yohanes pasal 4 ayat 1, saya baca. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis banyak murid, lebih banyak daripada Yohanes,
meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Jadi dari Yudea, dari selatan, Yudea itu bagian selatan, ke utara ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara, Alkitab berkata dia harus, itu jalan yang terpendek. Orang Yahudi tidak mau lewat daerah Samaria karena mereka itu orang blasteran. Tahu blasteran? Campuran Yahudi dengan orang Asyur, saudara. Pada waktu bangsa Israel dari Samaria itu dibuang ke Babel, maka rajanya kirim orang-orang dari Babel ke Samaria. Dan mereka saling menikah, campuran, dan orang Israel bilang, aku tidak mau bergaul sama orang-orang ini. Tetapi Tuhan Yesus itu, dia sengaja lewat Samaria. Tujuannya apa? Tadi, dia datang ke dunia untuk menyelamatkan. Jadi dia datang melewati ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Saudara, Tuhan Yesus datang sebagai manusia, walaupun dia adalah Allah 100%, manusia 100%, dia bisa lelah. Dan apa yang terjadi? Dia duduk di pinggir sumur Yakub. Sebentar lagi ada perempuan Samaria datang. Sesudah maka datanglah seorang perempuan, ayat 7, Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Saudara, ada satu kebutuhan karena dia lelah, dia perlu air. Saudara, Tuhan Yesus itu sebetulnya yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan saudara dan saya. Bahkan di Alkitab dikatakan begini, pada waktu perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, dia batu karang yang memberikan air kepada bangsa Israel. Kemanapun mereka pergi, batu karang itu memberikan air yang berlimpah-limpah. Sekarang dia merendahkan dirinya. Dia yang menciptakan langit, dia yang punya segala macam, punya kuasa. Bahkan pada waktu di padang gurun ada pencobaan dari iblis, dia lapar. Setan bilang, kamu lapar ya? Ini batu, tinggal ngomong saja jadi roti. Tapi dia bilang, tidak. Ada tertulis manusia hidup dari roti. Bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah Tuhan, dia bisa melakukan semuanya, tetapi dia merendahkan diri untuk minta kepada seorang. Nah, ini penting sekali, saudara. Saudara, dalam kehidupan orang Yahudi, orang Samaria itu dianggap orang nomor sekian lah. Bukan itu saja, ini ternyata Tuhan Yesus tahu tidak kalau perempuan tadi sudah menikah 5 kali dan sekarang lagi tinggal dengan orang laki-laki. Saudara, kalau di Israel, orang perempuan itu bergantung kepada penghasilan daripada suaminya. Kalau zaman sekarang, ya bisa kerja di mana, di matahari, di mana untuk dapat penghasilan. Zaman dulu tidak. Dari suami pertama cerai, kedua cerai, ketiga cerai, keempat cerai, kelima, itu sebetulnya bukan orang yang baik-baik saja. Tetapi Tuhan memperhatikan orang seperti ini sampai dia bilang, aku boleh tidak minta air. Saudara, kalau minta sama orang yang terhormat, ya bagus. Ini minta sama orang yang boleh dibilang sampah lah, ya itu namanya dia
pakai kesempatan ini untuk membangun hubungan. Sebetulnya Tuhan Yesus bilang begini, kamu mau masuk surga tidak? Bertobat. Saudara, kalau dia sampai bilang begitu, ini perempuan sudah langsung pasang benteng, saudara. Tidak mau diomong. Tetapi begitu ini orang Yahudi kok mau ngomong sama saya ya? Itu namanya sudah mulai ada jembatan yang Tuhan bikin. Saudara, dalam hidup saudara, seringkali saudara ada orang-orang yang saudara anggap lebih rendah dari saudara. Hari ini, apa yang Tuhan Yesus lakukan perlu dicontoh. Mungkin di sekolah, ada orang yang level pengetahuannya lebih rendah. Di dalam kehidupan saudara-saudara, saudara semua, mungkin ada teman yang ekonominya lebih rendah. Saudara, jangan sampai saudara merendahkan mereka. Bangun suatu hubungan, itu yang Tuhan Yesus lakukan, mendekati perempuan tadi dan dengan rendah hati. Raja segala raja, pemilik dunia dan seluruh isinya bisa minta kepada seorang yang dianggap sampah masyarakat, saudara. Jadi dia mulai hatinya terbuka. Dan apa yang dikatakan di sini selanjutnya, kita perlu perhatikan. Jadi Tuhan Yesus, berilah aku minum. Ini perkataan Tuhan Yesus. Tadi kita kan nyanyi kan, ya. Terhubung dengan engkau, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu dasar. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus, aku minta air, itu perlu saudara perhatikan. Kerendahan hati yang pada akhirnya memenangkan perempuan ini, saudara. Saya baca selanjutnya. Setelah murid-muridnya telah pergi ke kota, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum. Di sini ada ya, masakan engkau seorang Yahudi. Saudara, ini rada terlalu rendah buat saya, tapi ternyata ada di sini. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tadi saya sudah terangkan, mereka itu dilewatin, kalau tidak dimuterin, tidak mau lewat ya. Selanjutnya, firman jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, kalau kamu ngerti saja, kamu lagi ngomong sama siapa, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ini mulai bicara mengenai rohani. Tadi bicara mengenai air agar segar. Dia bilang, aku punya air yang terus akan memancar. Berikutnya, kata perempuan itu, Tuhan, kok tidak punya timba? Ini pikirannya masih pikiran yang ada di mata lihat. Tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau peroleh air hidup itu? Terus, adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberi sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Nah, ini terus jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Terus, tetapi barang siapa, ini berbicara kepada saudara juga, barang siapa termasuk saudara dan saya, kalau minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya, Tuhan Yesus punya air hebat, air hidup, akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Diminta apa? Air 1 gelas mungkin, 2 gelas, ambil dari sumur, tapi yang dikembalikan oleh Tuhan, kalau kamu mau terima yang aku berikan kepadamu, air yang kuberikan kepadamu akan menjadi mata air. Dikasih cuma 11, 12 yang dikembalikan, mata air jumlah yang sangat banyak, air dalam dirinya yang terus menerus
memacar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus masuk sebetulnya menawarkan kepada perempuan tadi, kamu kan tidak pernah puas kan? Suami yang pertama tidak puas, kedua tidak puas, bahkan sekarang pun kamu lagi kumpul kebo sama orang lain sekarang, saudara. Dan Tuhan menawarkan. Nah, kita melihat apa yang perempuan tadi. Berikutnya, tolong. Kata perempuan itu padanya, Tuhan, berikan aku air itu. Aku kepengen sekali. Karena saudara, dia pergi ke sumur jam berapa? Jam 12 siang. Itu tidak modelnya orang datang ke sumur 12 siang. Kenapa datang ke situ? Malu. Ketemu orang, kalau di sumur kan kumpul-kumpul ngobrol. Dia menghindar karena di dalamnya ada dosa. Ada sesuatu yang membuat dia tidak mau dekat dengan orang. Jam 12 datang, pas Tuhan Yesus duduk di sumur tadi. Jadi dia itu sebetulnya ada kekosongan di dalam dirinya. Puas dengan suaminya? Tidak. Ada kekosongan, berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang ke sini lagi untuk menimba. Dia masih berpikirnya pikiran ngambil air. Sedangkan Tuhan Yesus sebetulnya sudah masuk ke dalam hal yang rohani. Jadi saudara, di sekitar saudara dan saya itu banyak orang-orang yang haus sebetulnya. Ada kekosongan di dalam dirinya. Dan saudara yang sudah percaya sama Tuhan, dipenuhi dengan firman Tuhan, itu perlu memperhatikan mereka. Ya. Terus selanjutnya, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggil suamimu dan datang ke sini. Terus kata perempuan, aku tidak punya suami. Kata Yesus, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Lanjut. Sebab engkau sudah punya 5 suami dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu. Dan dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara, apa yang Tuhan Yesus tahu sekarang baru dibuka. Tetapi hubungan perkataan, hubungan komunikasinya sudah terbuka. Ini perempuan sebetulnya ditelanjangin sama Tuhan Yesus. Nih, di dalammu ternyata begini. Tetapi dikatakan dengan kasih. Sebab engkau sudah punya 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi dia sekarang ditunjukkan kepada Tuhan. Dia lihat bahwa ini nabi ini. Dia lihat dalamnya saya, bukan cuma luarnya. Kelihatan dari luar baik-baik saja, tetapi dalamnya dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu begini-begini. Selanjutnya, kata perempuan itu, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Saudara, dia mulai terbuka hatinya, dia kepengen semua kekosongan dalam hidupnya diisi oleh Tuhan. Jadi hari ini firman-Nya berkata begini, beri aku minum. Itu Tuhan Yesus bilang, termasuk sama saudara. Artinya, apa yang diperlukan Tuhan Yesus. Nah, saya mau kasih tahu saudara, Tuhan Yesus tidak perlu apa-apa sebetulnya. Tetapi ada hal-hal, kalau dia berkata, beri aku minum, ada hal-hal yang saudara punya untuk dipersembahkan kepada dia. Contohnya begini saudara, ada 10 orang kusta itu di dalam perjalanan Tuhan Yesus di perbatasan Galilea dan Samaria. Ada 10 orang kusta itu dari jauh bilang, Tuhan, tolong kami, sembuhkan kami dari kusta. Saudara, kalau orang kusta itu tidak ada komunikasi dengan keluarga. Betul-betul tersingkirkan. Orang yang tersingkirkan. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, dengan belas kasihannya Tuhan Yesus bilang, oke, sekarang kamu bersepuluh jalan menuju ke imam. Sudah sembuh belum? Belum sembuh.
Tetapi kalau percaya, kamu jalan ke sana dan persembahkan semua yang hukum yang seharusnya untuk orang kusta sembuh. Saudara, mereka berjalan bersepuluh, berjalan ketemu imam di tengah jalan, sembuh, semuanya sembuh. Lalu ada 1 dari 10 orang, 10 orang, 1 orang datang kepada Tuhan Yesus. Dia tersungkur sampai kepalanya di tanah, saudara, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, Tuhan bilang begini, loh, tadi yang berangkat 10, kok yang pulang cuma 1 ya? Yang 9 kemana? Orang ini ternyata orang Samaria, orang yang dianggap tidak ada punya posisi, tidak punya level lah, tidak level dengan orang Yahudi. Tetapi dia datang mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi ternyata ucapan syukur itu dinantikan sama Tuhan. Karena dia bilang, yang 9 sudah sembuh belum? Sudah, tapi nggak pergi ke sana. Nah, yang 1 itu datang, artinya dia menyenangkan hatinya Tuhan. Sambil Tuhan beri aku minum. Saudara, ucapan syukur itu menyegarkan, menyenangkan akan Tuhan. Ada seorang perwira di Kapernaum, dia hambanya sakit, hampir mati. Dia bilang sama Tuhan Yesus, tolong sih, agar engkau datang menyembuhkan hambaku yang hampir mati. Tetapi sebelum Tuhan Yesus bergerak, ini perwira bilang gini, Tuhan, aku itu punya bawahan. Kalau aku ngomong, berkata sesuatu, dia pergi. Suruh datang, kerjakan ini, dikerjakan, saudara. Dia bilang begitu. Jadi, Tuhan tidak usah datang ke rumahku, ngomong saja, maka dia akan sembuh. Nah, Tuhan Yesus bilang, tidak ada loh orang di Israel yang model begini. Percaya kepada perkataan Tuhan. Itu dipuji sama Tuhan di hadapan banyak orang. Dan betul, pegawainya sembuh karena dia percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Saudara, setiap perkataan Tuhan Yesus itu kehidupan. Tuhan Yesus bilang apa saja, itu satu kehidupan. Jadi di sini kita lihat perwira tadi menikmati berkat daripada Tuhan karena dia percaya sungguh-sungguh. Tidak usah datang, tinggal ngomong jarak jauh saja, itu hambaku akan sembuh. Dan itu terjadi. Dan dari pujian Tuhan Yesus kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu senang sekali sama orang yang percaya kepada perkataannya. Karena itu, saudara, baca Alkitab, setiap perkataan itu akan berbicara kepada saudara dan jadikan perkataan-perkataan yang muncul di dalam pembacaan Alkitab itu rema ditanam di dalam firman sebagai dasar tadi. Dia berdaulat terhadap perkataannya dalam hidup saudara. Nah, saudara, ada satu lagi yang saya catat bagaimana Tuhan Yesus itu senang. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus melayani orang banyak, Tuhan Yesus bilang sama murid-murid, itu kasihan sekali mereka sudah 3 hari ikut aku, belum makan. Kasih mereka makan. Ya, muridnya bilang, 200 dinar sudah cukup. Orangnya begitu banyak. Suruh saja mereka pulang, cari makanan di kampung-kampung. Tapi Tuhan Yesus bilang, apa yang ada padamu? 5 roti, 2 ikan. Cuma sedikit sebetulnya. Tetapi dia bawa ke hadapan Tuhan dengan ucapan syukur, orang-orang semua makan, saudara. Jadi kerinduan hati Tuhan sebetulnya untuk memberi kepada kita kebutuhan-kebutuhan apapun yang kita perlukan, dia sanggup hanya dengan ucapan syukur saja dikasih makan semua orangnya. Bahkan sisanya ada 12 bahu. Hebat sekali, saudara.
Saya ada catatan satu lagi. Saudara, orang Samaria yang baik hati. Tuhan Yesus bilang begini, ada orang yang sedang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem itu tinggi, saudara. Lebih tinggi daripada permukaan laut. Yeriko itu minus 400 meter dari permukaan laut. Artinya dia itu dalam sekali. Kalau sampai bocor, itu air laut akan masuk ke situ. Karena ini kan paling-paling 5 meter, saudara. Itu 400 meter permukaan daripada Yeriko. Ya, orang sedang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan ada yang ngerampok, saudara. Dipukulin hampir mati. Imam lewat, tidak mau menolong. Orang Lewi ini orang-orang yang mengerti firman, hebat di dalam firman, tetapi lewat lagi. Lihat, saya punya banyak urusan, nanti telat dan sebagainya. Ditembak. Ada orang Samaria. Kalau Tuhan cerita begini, sebetulnya Tuhan kepengen sekali saudara nangkep ini untuk bisa berbuat baik, menyatakan bahwa Tuhan itu Tuhan saudara. Orang Samaria datang lihat belas kasihannya jatuh kepada orang ini. Lukanya diberesi, disiram anggur dan minyak, lalu dinaikkan ke dalam keledainya, dituntun sampai ke kota Yeriko. Di situ dia kasih 2 dinar kepada pemilik hotel, losmen. Ini ya, kamu atur orang ini semua kebutuhannya ditolongi sampai dia sembuh. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia bilang, kalau sampai kurang, nanti aku kalau datang lagi, aku sediakan. Siapa di antara mereka sesama manusia? Tuhan tanya dari 3 orang tadi. Ternyata orang Samaria yang dianggap. Saudara, kalau cerita ini ditaruh di dalam Alkitab, itu artinya hati dia senang dengan orang yang berbelas kasihan. Saudara, hari-hari ini saya berdoa saudara menangkap ini. Banyak di sekeliling kita, mungkin saudara-saudara dari suku-suku yang lain, suku di Jawa Barat ini masih banyak yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara yang sudah mendapatkan firman, sudah diselamatkan, dan Tuhan ingin juga untuk saudara berdampak, punya hati kepada mereka. Salah satu yang bisa dikerjakan adalah mendoakan mereka, orang-orang yang belum percaya. Orang-orang di sekitar saudara, saudara-saudara yang terdekat pun mungkin ada yang hidupnya cuma biasa-biasa, tidak ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kelihatan saudara, orang yang sungguh-sungguh sama tidak. Kalau sungguh-sungguh, betul-betul dengar firman, berdoa Tuhan, firman tolong untuk bisa masuk dalam hati saya dan membuat saya bertindak sebagai anak-anak-Mu. Dan lewat hari ini saudara, kebutuhan Tuhan Yesus, dia bilang, aku minta minum. Ternyata Tuhan Yesus kebutuhannya kalau dipuaskan itu senang. Persembahan saudara kepada dia itu menyenangkan. Persembahan bukan cuma yang ada di sini saudara. Persembahkan hidupmu di hadapan Tuhan sebagai korban yang bagus kepada dia. Caranya mempersembahkan, memberikan hidup taat kepada dia. Tadi kita nyanyi di dalam kebenaran dan kita menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Kenapa di dalam roh? Roh itu tidak ada di mana-mana bisa. Orang Samaria bilang, kita menyembahnya di gunung ini, tapi orang Israel di Yerusalem. Tuhan bilang, sekarang sudah tiba waktunya tidak begitu lagi. Tetapi Allah itu roh,
kamu menyembah di dalam roh. Jadi kapan saja kita bisa datang kepada Tuhan. Bukan harus di sini, saudara. Bukan harus datang ke Yerusalem. Tidak. Dimanapun saudara sedang menyetir, saudara bisa menyembah. Menyembah artinya ngikutin apa yang Tuhan katakan. Itu namanya kita sedang meninggikan Dia, menyembah Dia dengan memberikan ketaatan saudara kepada setiap perkataan Tuhan. Di dalam kebenaran, semua yang Tuhan Yesus katakan itu adalah kebenaran. Dan saudara harus hidup di dalam tadi kebenaran. Hari lepas hari saudara hidup di dalam kebenaran. Maka kalau saudara hidup di dalam kebenaran, semua yang Tuhan sudah sediakan tadi, Tuhan berikan kepada saudara, telah diberikan kepada saudara. Dan saya menikmati itu setiap hari di dalam segala perkara yang terjadi. Saya belajar, Tuhan, Engkau telah menyediakan semua yang aku perlukan. Telah. Itu cara kita menyembah kepada Tuhan. Bersandar kepada Dia yang telah menyediakan semua yang kita perlukan. Saudara, saya melihat di dalam kehidupan semua ternyata telah disediakan. Saya ikut ayah saya dari Salatiga pindah ke Cirebon. Di Cirebon saya sekolah SMA di Cemplung. Selanjutnya saya sekolah di Gajah Mada, telah disediakan. Di Gajah Mada ada masalah, saya pindah ke Kanada, telah disediakan sekolah di sana. Di sana saya senang sama seorang perempuan di Cirebon, saya tulis surat, saya senang sama kamu. Telah disediakan. Jadi 7 tahun di Kanada, pulang lagi ke Cirebon, saya menikah dengan dia, saudara. Telah disediakan. Anak-anak saya ternyata telah disediakan. Istri saya pada waktu pindah ke Cirebon tahun 83, dia bilang begini, kok orang beli Alkitab harus nunggu sampai hari Minggu di gereja, tidak ada toko buku Kristen. Jadi Tuhan bilang sama dia, bikin toko buku Kristen. Semuanya disediakan. Ada hamba Tuhan dari Amerika datang, ini dia bisa menjawab akan pertanyaannya waktu khotbah, ini tak kasih uang. Terus sesudah selesai kebaktian, istri saya bilang lagi, itu uang sebagai modal awal untuk toko buku. Oh begitu ya, tak tambahin lagi, saudara. Jadi semua itu sebetulnya telah disediakan. Sudah ada belum pada waktu kita pindah ke Cirebon? Belum ada, belum ada. Saya pun tidak mengerti untuk masuk di dalam industri hiasan Kristen. Saya tidak tahu, pindah ke sini, saya cuma mikir, saya bisanya teknik mesin, jadi buka bengkel. Tetapi tahun 95 kebakaran bengkelnya. Tanya Tuhan, Tuhan ini maksudnya apa ya? Ternyata Tuhan sudah siapkan pekerjaan ukiran kayu. Dan Tuhan bilang, ini yang pekerjaan yang harus kamu kerjakan, saudara. Jadi ternyata telah disediakan segala sesuatu, saudara. Semua apa yang saudara perlukan itu telah disediakan. Contohnya tadi yang saya kasih gambaran, dari hari pertama sampai hari ke-6 yang terakhir, tidak ada satupun yang tidak disediakan. Dan saudara mulai masuk dalam perhentiannya. Saudara, perempuan tadi dibebaskan daripada di dalam hatinya yang penuh dengan kekhawatiran, sehingga dia akhirnya meninggalkan Jerikenya di situ. Dia pergi ke kampung, dia bilang, hei, semua itu saya ketemu orang yang bisa cerita rahasia yang ada di dalam. Saudara punya rahasia? Ya, kalau dibuka, tidak ada yang baik seperti yang di dalam kita. Tetapi Tuhan itu sungguh mengasihi, dari rahasia yang dibuka, dia cerita. Terbuka sekarang. Kamu datang ke sini, saudara, rombongan dari kampung datang ke Tuhan Yesus
Dan Tuhan Yesus sampai diminta 2 hari tinggal di situ, dia mengabarkan Injil, sehingga pada akhirnya orang-orang kampung di Samaria bilang, dulu aku cuma dengar dari kamu ada nabi, yaitu Kristus, Mesias. Sekarang aku sudah tahu jelas, ketemu dengan dia, dan ternyata lewat perempuan yang bermasalah tadi, dia dimenangkan oleh Tuhan dan jadi penginjil di kampungnya. Dan panggilan saudara hari ini juga, saudara yang sudah diselamatkan, itu kerinduan Tuhan untuk saudara berbagi kepada yang lain, punya kepekaan terhadap orang-orang di sekitar. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk suatu kepekaan mulai datang di dalam anak-anakmu yang ada di sini, untuk mulai memperhatikan, bertemu dengan Tuhan Yesus, dibuka semua, apapun diampuni oleh Tuhan, dan kita mulai bergerak masuk ke dalam rencana Tuhan dalam hidup saudara. Ada satu lagu yang saya ingin saudara menyanyikan, dibantu bisa ya, untuk si iya. Nyanyikan dari hati. Hidup
terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Bila kami mau belajar melakukannya Bapa, karena kami tahu Tuhan, Roh Kudus akan membantu kami Tuhan, untuk kami bisa melakukannya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.